Hari santri ini telah berakhir dengan ditutupnya dari sambutan Bapak Ketua DPRD Dr. Sahu. Untuk itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan sholawat badar ini merupakan rangkaian penutupan dari malam puncak penutupan festival Santri Keren. Dumateng Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Suriah dan Tanfidiyah Kabupaten Blitar. Kota napa kabupaten? Maklum dereng ngopi. Tanfidiyah dan Suriah Kota Blitar, para sepuh ini sepuh yang saya taklimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, jajaran Forkompinda adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kota Blitar rahimakumullah. Beli kue tar bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Kota Blitar yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya bersyukur malam hari ini rangkaian tur dakwah saya ke Jawa Timur bisa sowan ke Kota Blitar yang akhir-akhir ini alhamdulillah lumayan viral. Blitar kota dukun. Oh tenan. Wesi yo wesi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya memori yang cukup banyak dengan Kota Blitar, dengan Blitar secara umum. Salah satunya adalah saat usia saya 6 tahun, sekitar tahun 1986 atau 87, oleh bapak saya. Kebetulan saya lahirnya di Lampung, tapi mbah saya Ponorogo. Jadi saya punya bapak yang melahirkan, bapak ibu saya melahirkan saya di Lampung, Bapak Kiai Muhammad Murodi. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya bapak namanya Nyai Madarum, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Muhammad Ilyas Ponorogo, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari Tegalsari Ponorogo, punya bapak namanya Anom Besari makamnya di Caruban,
punya bapak namanya Kiai Abdul Mursad, makamnya di Kediri, punya bapak lagi namanya Pangeran Demang II, Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I, Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuhan Wirasmoro, punya bapak lagi namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. Tapi selama ini saya malu kalau ngomong mbah. Soalnya apa? Mbah saya Muhammad Besari punya cucu Harong Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu ngomongin mbah saya? Mbah saya muridnya Pangeran Diponegoro, duwe murid kaya Pangeran Diponegoro. Sementara saya anak cucunya mung duwe murid para begenggek lan lonte. Kan saya malu. Makanya saya juarang ngomong nasab itu saya malu, karena saya ingat betul wasyarrul alamina dawul humuli faida fa akhortahum dakarul jududa. Kita itu sering membanggakan nasab sementara kita bukan siapa-siapa. Maka dulu ketika ada kiai besar di Jawa Tengah minta saya jadi calon menantunya, saya nggak mau. Gus, gue tak pek mantu. Tak jawab, mungkin rien Pak Kiai. Akhirnya saya tolak. Alasan saya apa? Kabeh santri pengen dadi mantuku, kok kowe nolak karepku ngopo lho? Kula jawab, kula lak duwe mara tuwa wong ampuh, wong gedhe, kula mikir. Sing kula pikir nopo? Lak sesuk satu saat aku iso dadi gedhe, orang akan mengatakan lumrah Miftah kae gedhe, wong duwe mara tuwa gedhe. Tapi lak kula ora iso gedhe, orang akan mengatakan alah gobloke Miftah duwe mara tuwa gede kok mantune ora iso gede. Maka saat itu kula ndonga kali Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, kula njaluk mara tuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak apusi. Tak istisqa, tak salat. Akhirnya kowe nangis nganggo kuwatnya Gus Miftah. Bila surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Sing kula critake mboten niku nih. Dadi kula niku Ponorogo tapi lahir teng Lampung, mbah kula teng Kediri wonten Mbah Abdullah Mursad. Istilah kerennya nama Pak? Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen santri kula kata ingkang Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Soalnya santri kula niku kata apa? Bapaknya sapa ora jelas, moro-moro teng pondok ternyata mantan napi itu kata. Mantan maling kata. Mantan lonte kata. Nah, zaman kula usia 6 tahun, kali bapak kula diajak sowan teng Blitar, Pak. Dulu Blitar punya macan panggung. Namanya Syekh Yusuf Yasin, Mbah Yasin. Yasin Yusuf paling. Lah sing sepuh-sepuh niki masih tasik kelingan memori tentang Mbah Yasin. Daerah pundi? Kademangan, Kadipaten Blitar. Kula diajak sowan kali abah kula teng ngene Mbah Yasin Yusuf. Niku macan panggungnya Jawa Timur waktu itu. Siapa yang tidak kenal dengan kemasyhuran Mbah Yasin? Mila niki nyuwun sewu, Blitar niki aneh. Biyen ana wong kondang namanya Yusuf Yasin. Saiki Samsudin. Oh, tanggane Mbah Yasin. Ya ora apa-apa, sing penting viral lah. Tapi gara-gara kasusnya Mas Samsudin itu, saya bahas di podcastnya Atta Halilintar tentang perdukunan. Saya tidak urusan karo soal dukune, tapi saya pengen mengedukasi masyarakat. Atta takon kula, apa hukumnya nekani dukun Gus? Saya jawab pakai dalil. Man ata arafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi araf niku napa? Tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh kahin atau araf, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka benar-benar dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Atta takon kula, apa bener Gus yen maca wesi ya wesi kebal tenan?
Tak jawab, jajal cangkemmu ngucapku tak bacok. Tedas apa ora? Akhirnya takon ngomong ngeten kali kula. Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang orang itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi buktinya dokter juga sakit. Bahkan di Jogja saya punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti dokter juga nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu harusnya rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Berarti kuli bangunan nggak bisa apa-apa. Nah kemarin saya ngaji sama Pak Kapolri di Probolinggo, saya bilang kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong pekerjaan polisi mengamankan rumah orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ono polisi ditembak polisi ini ngomahe polisi. Berarti polisi ini ku mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Tapi ingat, piye-piye polisi kuwi penting. Ora kabeh polisi kelakuane kaya Sambo. Itu kesalahan pribadi, bukan lembaga polisi. Mosok mungkin kula kurang ajar Pak. Mosok ana kanca-kanca kula bintara olahraga diloke Sambo. Seolah-olah kabeh polisi kaya Sambo. Lah, dukun niku nesu kali kula gara-gara kula ngomong ngeten. Kalau memang manusia itu mampu, dukun itu pinter, kudune bojone dukun kuwi paling ayu. Kenapa? Mergo dukun pekerjaannya ngedol pelet, ngedol pengasihan. Tapi buktine banyak dukun sing bojone cangkeme rongos. Berarti dukun ora iso apa-apa. Lah kalimat itu dipermasalahkan oleh pengacara dukun. Saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran KUHP pasal tentang penistaan dukun. Aku mbaten iki pasale apa? Mila nyuwun sewu. Secara ilmiah kita jawab, dilaporke kula ora urusan. Lah, balik teng Mbah Yasin niku wau. Zaman kula umur 6 tahun, Mbah Yasin gawe pengajian. Mbah Yasin itu Pak Kiai, salah satu tokoh yang mampu menghidupkan malam Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama. Karena beliau memang luar biasa. Singkat cerita, Mbah Yasin turun dari panggung. Sirah kula niku didemok kali Mbah Yasin. Beliau mengatakan kepada bapak saya, bahasanya persis ngoten iki. Pak Muradi, sesuk dalem matamu dalem bapak kuwi. Mesti jomblo iki ketok. Jomblo malam Jumat turu dhewe halah-halah. Oh, lah sing pas yo iki rondo berarti. Pak Muradi, nggih kula Kiai. Titenono yo. Sesuk anakmu iki cangkeme bakal dadi. Dadi kula tahun 86 niku wis dicangkem-cangkemke Mbah Yasin. Sesuk anakmu iki cangkeme bakal dadi. Kiai-kiai sepuh seneng karo anakmu. Tapi cah nom-nom iki oke sing seneng karo anakmu. Terbukti, Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan. Salah satu yang paling sulit lebih Pak, 250-an juta. Kalau orang NU itu 49,8%, berarti nyuwun sewu, wong NU niku totale pinten? Hampir 120 juta. Kalau seandainya wong NU niku kompak akur, jangankan nyalon wali kota, Pak, nyalon gubernur mesti dadi, nyalon presiden mesti dadi. Pak Jokowi niku dadi presiden sing pilih 90 juta. Wong NU 120 juta.
Pertanyaan ini, nopo awake dhewe niki lak nyalon ra tau dadi. Bahkan mendekati tahun politik, banyak orang yang mendadak NU. Ngerti-ngerti kopiahe NU, ngerti-ngerti serbane NU. Sing kopiahe NU tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Sasaran empuk niku NU niku. Jawabane napa, Pak? Wong NU niku lakon akur angel. Saya kasih contoh kasus. Tahun 2021 nama Gus Miftah trending Twitter, bahkan trending topik tidak hanya nasional, dunia. Gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara, Gereja Battle Indonesia. Acara peresmian gereja, Pak. Sing diundang FKUB, sing ceramah Gus Miftah. Di dalam gereja baik-baik saja. Begitu keluar dari gereja, diposting sama sahabat saya, Master Botak Deddy Corbuzier. Sehari semalam ceramah saya ditonton 7 juta kali. Sehari semalam. Yang komentar 120.000 kali. Semua nyerang Gus Miftah. Dasar Miftah kafir. Alasannya apa? Karena masuk tempat ibadah